bahkan satu hari itu aku bisa ngerjain 40 data. Pernah, dan belum lama saya menangani itu di bulan mungkin di akhir tahun kemarin itu di daerah Bogor. Tapi nyatanya sudah 2 kali dibor dia nggak dapat apa-apa. Jadi kalau ada air yang masuk ke dalam area itu dia akan error dan mungkin tidak bisa dilanjutkan untuk eksplorasi geolistriknya. Geotalks. Halo Geofriends, selamat datang di Geotalks, podcast dari Geosantara yang bakal membahas seputar dunia pengeboran, geoteknik, dan juga konstruksi. Nah, dengan saya Mita, di sini bakal ngobrol santai bareng para ahli dan juga praktisi di bidangnya. Kita bakal spill fakta menarik dan juga kita bakal membahas tantangan dan solusi di dunia pengeboran dan geologi. Nah, Geofriends, air bersih itu kebutuhan semua orang, dari rumah tangga sampai industri. Tapi masalahnya, nggak semua tempat itu punya sumber air tanah yang gampang diakses. Sering banget kita dengar kasus pengeboran sumur yang ternyata airnya itu nggak layak dipakai, atau malah nggak ada sama sekali. Nah, kebayangkan udah buang waktu, tenaga, dan juga biaya. Nah, dari sumber Kominfo Jatimprov, baru-baru ini Pemkab Bojonegoro ini berhasil nemuin 3 sumber mata air yang pakai metode geolistrik. Jadi sebelum bor tanah, mereka itu pakai teknologi ini buat deteksi adanya air atau enggak. Nah, cara ini tuh jelas lebih aman dan nggak buang-buang duit. Makanya, di Geotalks hari ini, kita bakal bahas kenapa sih geolistrik itu penting banget sebelum pengeboran sumur, terutama dibuat industri. Nah, biar kita nggak makin bingung nih ya, hari ini kita bakal ngobrol langsung sama Pak Husen, seorang penasehat pengeboran dan juga dosen yang sudah berpengalaman di bidang geolistrik dan juga pengeboran sumur. Beliau ini udah menangani berbagai proyek industri yang butuh pemetaan geolistrik sebelum pengeboran. Nah, di sini ada Pak Husen. Halo Pak Husen. Halo Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih ya Pak Husen ya sudah mau menyempatkan di Geotalks pada hari ini. Kesibukannya apa nih Pak? Sehariannya jadi dosen di salah satu universitas swasta di Indonesia, di Yogyakarta. Awal mula Pak Husen bisa terjun di dunia geolistrik tuh apa sih, boleh ceritain nggak? Oke, jadi kenapa saya suka geolistrik atau mungkin mendalami ya. Di sini mungkin dulunya saya kan S1-nya juga geologi. Kebetulan banget skripsi saya tuh tentang geolistrik juga. Jadi nyambung gitu loh. Jadi sudah ya senada dan seirama dari situ. Nah, dari situ mungkin di S2 juga sebenarnya juga mau ngambil topik yang sama, cuma karena mungkin di S2 itu harus lebih luas, jadi saya nggak bisa ngambil itu. Tapi di dalam proyek-proyeknya dosen pembimbing saya khususnya itu dulu banyak banget yang berkaitan sama geolistrik. Bahkan satu hari itu aku bisa ngerjain 40 data. Wow. Ya, untuk geolistrik ya. Jadi analisisnya benar-benar harus sungguh-sungguh dan harus konsistensi itu. Keren banget ya Pak Husen nih ya, udah mantap. Kira-kira udah berapa lama nih Pak di dunia geolistrik ini? Sudah ya hampir 12-an tahun lah. Suhu guys, udah sangat suhu. Wah, keren. Minta tepuk tangannya sebentar. Nah, Pak Husen, kalau kita ngomongin soal geolistrik nih ya, buat pengeboran sumur, sebenarnya tuh seberapa penting sih metode ini dan kenapa industri tuh harus mulai pakai teknologi ini sebelum ngebor? Ya, geolistrik itu penting karena yang pertama dia adalah alat pendeteksi pertama untuk kondisi bawah permukaan. Jadi sebelum kita melakukan kajian permukaan, alangkah baiknya juga kita tahu kondisi di bawah permukaannya. Nah, salah satunya adalah dengan cara atau dengan metode geolistrik. Nah, geolistrik ini merupakan salah satu metode khusus dengan menggunakan tools berupa resistivimeter yang dia akan mengukur tahanan jenis di dalam batuan sehingga kita tahu batuan-batuan itu terhadap arus listrik itu akan seperti apa. Apakah dia bersifat kelistrikan yang tinggi atau rendah. Nah, dari situlah kita tahu bahwa air khususnya itu dia akan tersimpan di dalam batuan yang memiliki nilai resistivitas yang rendah. Seperti itu. Jadi kita perlu tahu itu untuk studinya. Oh, sangat canggih ya Pak ya ternyata ya. Nah, oke, kita kan udah tahu nih kalau geolistrik itu pastinya penting banget buat industri ya. Nah, sebelum pengeboran sumur, tapi pasti ada tantangannya ya Pak ya dalam survei geolistrik di lapangan nih. Kita tuh bakal spill pengalaman langsung dari ahlinya nih ya. Pak Husen sendiri nih kalau boleh tanya, dari pengalaman Bapak di lapangan, pernah ada nggak sih kasus proyek pengeboran sumur gagal atau bermasalah karena nggak pakai geolistrik dulu nih?
Pernah, dan belum lama saya menangani itu di bulan mungkin di akhir tahun kemarin itu di daerah Bogor. Dia itu akan bangun villa. Nah, villanya itu dia mau bikin sumur bor, tapi karena mungkin ya, kalau mungkin orang sana kan taunya orang udah pengalaman dan mungkin juga sudah tahu kedalamannya berapa. Tapi kalaupun tidak pakai geolistrik, mungkin anggapan mereka akan bisa dapat air, tapi nyatanya sudah 2 kali dibor dia nggak dapat apa-apa. Nah, waktu itu saya turun langsung di lapangan, kemudian saya lihat kondisinya, oh ternyata emang ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan suatu wilayah atau daerah itu tidak ada air sama sekali. Yang pertama itu adalah batuannya. Nah, batuannya itu tidak cukup menampung air, atau istilahnya batuannya impermeable. Nah, di situ dia kebetulan di daerah itu, waktu di Bogor itu dia daerahnya yang umumnya adalah batuan yang sifatnya lempung, atau mungkin di situ tidak mampu menampung air. Yang kedua, di situ ada pengaruh dari struktur geologi. Ya, struktur geologi itu apa? Struktur geologi itu kayak sesar, mungkin yang penyebab gempa. Nah, itu juga akan mengakibatkan susahnya air, karena air akan merembes kemana-mana dan tidak tertampung di dalam satu lapisan batuan. Kemudian banyak hal lain, mungkin di titik yang tidak sesuai, mungkin titiknya itu tidak pas di lapisan batuan yang akan dituju sebagai akuifernya atau batuan penyimpan air tanahnya. Jadi di sini geolistrik itu akan melihat seberapa dalam, seberapa tebal dari lapisan batuan yang mengandung air di dalam batuan tersebut. Seperti itu. Berarti ke sana Pak Husin membantu gitu ya? Iya, membantu untuk Oke. penyelidikan bawah permukaan. Nah, itu penting kan geolistrik. Nah, kita tadi kan udah bahas tentang realita di lapangan tuh kayak gimana ya Pak Husin ya? Bisa dijelaskan mungkin secara sederhana, pakai bahasa yang lebih bisa dimengerti kaum umum lah ya. Gimana sih cara kerja geolistrik ini? Oke, jadi cara kerjanya adalah kita secara umum kita punya alat yang namanya resistivity meter, di mana alat itu nantinya akan menghasilkan arus listrik yang akan kita hubungkan dengan elektroda. Dalam arti di sini elektrodanya adalah kepingan dari besi yang mungkin bisa ditanam di dalam tanah. Kemudian dalam jarak tertentu atau dengan menggunakan konfigurasi tertentu, dia akan diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa tahu sejauh mana alat itu bisa mengukur di kedalaman berapa. Jadi dalam arti yang singkatnya, mungkin di geolistrik ini akan menangkap sinyal-sinyal dari batuan mana yang bisa menghantarkan arus listrik, seperti itu. Nah, kalau buat industri sendiri, faktor apa sih yang harus diperhatikan sebelum mereka mutusin buat ngebor pakai metode ini? Yang pertama, faktor geologi. Itu jelas, karena geologi ini adalah segala hal yang ada di permukaan, baik itu batuan atau tanah. Jadi di sini kita harus bisa melihat batuan mana yang dia bisa, itu tadi yang pertama adalah yang bersifat permeable atau yang bisa menghantarkan arus listrik, juga bisa menjadi lapisan penampung dari air tanahnya, ya. Jadi di sini kita harus tahu akuifernya dulu. Yang kedua, mungkin kondisi lain seperti tadi ada struktur geologi atau sesar atau kekar atau keadaan geologi lainnya yang mungkin itu bisa berimbas ketika kita nanti melakukan survei geolistrik. Kemudian yang ketiga, mungkin adanya morfologi dari suatu daerah tersebut. Apakah daerah itu aman, dalam arti itu tidak bahaya dari longsor mungkin, atau mungkin di situ dalam geolistrik ini juga sebenarnya kita menghindari yang namanya hujan ya, karena di sini untuk curah hujan, daerah yang curah hujan tinggi kita juga agak berisiko karena emang alat kita sangat sensitif untuk dipakai di dalam musim penghujan seperti itu. Jadi kita sebenarnya juga berhati-hati untuk musim sebenarnya kalau untuk eksplorasi geolistrik. Alatnya tuh sensitif tuh dalam kalau kepanasan nggak ada hasilnya atau apakah gitu Pak? Sensitif itu dalam arti dia ya, yang pertama dia emang nggak boleh kena cahaya matahari langsung, jadi alat itu harus dilindungi ya, mungkin dengan payung sederhana juga bisa, atau mungkin di bawah bangunan yang bisa tertutup tuh bisa. Cuma di sini untuk sensitivitasnya itu dinilai dari, karena dia adalah berhubungan dengan listrik, maka dia kalau kita ibaratkan itu rumah ya, kalau rumah itu kalau konslet, kalau kena air kan pasti kebakaran kan. Nah itu seperti itu, jadi alat itu juga akan sensitifnya seperti itu, sama. Jadi kalau ada air yang masuk ke dalam area itu dia akan error dan mungkin tidak bisa dilanjutkan untuk eksplorasi geolistriknya.
Bisa nyetrum nggak Pak itu Ya kira-kira? bisa nyetrum, ya, jadi bisa Berarti bahaya. kita harus hati-hati banget lah ya Ya untuk harus hati-hati menggunakannya. banget. Oke, terus seberapa akurat sih hasil dari geolistrik ini dan apa ada faktor yang bisa bikin hasilnya meleset gitu Pak? Untuk akurasinya cukup akurat, dan karena geolistrik ini yang pertama dia sering dipakai oleh beberapa industri, itu adalah yang pertama dia karena murah dan mudah. Jadi karena biaya operasionalnya itu tidak mahal, dia hanya memerlukan kabel dan alat yang mungkin bisa dinilai murah, itu dia bisa praktis ya, apalagi dia praktis dan bisa dibawa kemana-mana, dan itu akan menjadi andalannya dari geolistrik. Jadi itu salah satu faktor juga ketika kita kenapa harus memilih geolistrik. Kemudian untuk tingkat arus kurasinya sebenarnya geolistrik ini cukup mampu untuk menjangkau kedalaman bawah permukaan hingga sampai mungkin 200 sampai ya 200 meter atau 300 meter lah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk mungkin ya 70 sampai 90% sih kalau dari eksplorasi air tanah. Itu pun dengan catatan ada survei geologi terlebih dahulu. Jadi nggak boleh kita geolistrik tiba-tiba asal tanpa ada survei tiba-tiba langsung nyetrum gitu, nggak bisa. Jadi harus nentuin titik di mana yang paling cocok untuk bisa dilakukan eksplorasi geolistriknya. Cap itu nggak bisa ya Pak? Nggak bisa, apalagi ngitung kancing baju itu nggak bisa. Kancing baju. Oke deh. Geolistrik tuh sering digunakan untuk mencari apa aja sih di bawah tanah? Apakah cuma tambang saja? Enggak, jadi geolistrik itu banyak sih, nggak cuma tambang aja. Kan tadi juga udah disebutin ada pencarian air, berarti kan udah ada sumber daya mineral, mineral dan air. Kemudian sebenarnya dia juga bisa membantu untuk mencari mungkin keberadaan migas ya. Jadi untuk migas sendiri sebenarnya bisa, cuma emang ada keterbatasan atau kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh si geolistrik ini karena dilihat dari kemampuan mencapai kedalamannya dia hanya mencapai 200 meter. Jadi kita perlu eksplorasi yang lain mungkin untuk mencapai yang lebih dalam, mungkin selain geolistrik. Kemudian selain itu juga bisa kalau misalnya kita membangun bendungan atau proyek-proyek dari Dinas Pekerjaan PU itu sebenarnya juga harus digulistrik karena untuk mencari tahu kondisi batuan, apalagi itu mau dibangun jalan tol, itu mungkin perlu batuan yang keras dan mungkin stabil biar jalan tolnya nggak ambrol tentunya kan. Nah itu juga tentu bendungan juga sama ya. Jadi kita harus tahu supaya bendungannya nggak bocor. Itu geolistrik juga bisa mendeteksi retakan-retakan mana sih di dalam bendungan atau batuan itu. Jadi kita tahu sejauh mana nanti bendungannya akan kuat atau mungkin pondasinya akan kokoh. Itu lewat geolistrik juga bisa. Dan juga mungkin kalau di tanah longsor itu juga bisa dari geolistrik ya, mungkin dengan konfigurasi yang lain itu bisa menentukan bidang gelincirnya. Jadi kalau longsor itu biasanya ada bidang gelincirnya bisa berupa lempung. Nah lempungnya itu bisa tahu lapisannya ke arah mana, nanti sebarannya sejauh mana itu. Banyak sebenarnya, dia bisa apa-apa, dia serba bisa. Jadi ya mungkin orang juga lebih suka pakai geolistrik karena itu. Untuk orang awam kan terutama saya ya, taunya cuma buat tadi buat tambang, buat nentuin air. Ternyata ada banyak banget ya Pak, bisa mau buat bendungan juga harus geolistrik. Oh, wow. Terus kalau misalnya nih ada yang tertarik buat belajar geolistrik Pak, mulai dari mana nih? Mungkin kalau mulai dari mana kayaknya semua orang juga bisa. Yang jelas dia harus tahu prinsip dasar dari kerja geolistrik tadi. Jadi harus tahu alatnya tuh butuh berapa orang sih atau butuh berapa operator, kemudian pencatatnya siapa. Nah itu kemudian di lapangan juga kita perlu bagi job desk karena nggak semua akan menjalankan tugas yang sama, jadi semuanya punya job desk masing-masing. Nah misalnya operator berarti dia hanya operasikan alat resistivity-nya. Kemudian kalau yang nancepin kabel atau mungkin elektrodanya itu dia juga cuma ngatur jarak dari si elektrodanya. Kemudian pencatat itu dia mencatat angka yang ada di resistivity-nya. Jadi kayaknya hanya 1 hari pun bisa kalau mau di demo atau mungkin untuk latihan itu untuk setiap orang yang mungkin bukan orang geologi sekalipun ya, seperti itu. Jadi kalau misal mau lakukan geolistrik, kalau operatornya tuh memang 3 orang ya Pak ya? Ya biasanya 3 orang. Kalau misal kepetnya 2 nih, bisa nggak? Bisa, tapi ya emang mungkin akan menjadi waktu yang lebih lama ya untuk diperlukan dalam satu pengerjaan satu data misal atau satu titik seperti itu. Paling cepat kan tadi sehari ya Pak ya? Nah kalau misal bisa nggak yang sampai 2 hari itu kayak
berapa gitu? Sebenarnya geolistrik ini dia mainnya kan satu titik lokasi. Jadi dalam satu hari itu biasanya juga bisa lebih dari satu titik lokasi, tergantung dari mau seberapa dalam. Jadi panjangan kabel ini akan menentukan seberapa dalam dari kedalaman yang akan kita inginkan. Dan itu biasanya ada rumusnya. Jadi sepertiga dari panjang bentangan. Kalau kita mau 70 meter, berarti panjangan bentangan kabelnya harus 210 meter atau lebih dari itu. Nah itu jadi memang biar akurat ya seperti itu. Semakin dalam semakin panjang gitu ya Pak ya. Oke deh. Nah sekarang kita udah ngerti kan ya kenapa geolistrik itu semacam investasi buat menghemat biaya dan juga memastikan pengeboran yang sukses. Nah sebelum kita tutup nih, ada tips atau insight dari Pak Hussein buat GeoFriends nggak nih? Siapa tahu ada yang mau memulai proyek pengeboran nih ya. Oke, tips and tricksnya yang jelas kalau memang daerahnya itu sudah cukup bagus atau strategis untuk dilakukan geolistrik setelah adanya survei geologi itu bagus. Yang kedua mungkin pilih jasa atau biro jasa yang menyediakan eksplorasi geolistriknya, karena emang alat geolistriknya itu kan tidak murah ya. Jadi emang perlu biro jasa atau mungkin perusahaan yang bisa menjadi wadah untuk bisa membantu ya untuk penyediaan dari eksplorasi geolistriknya itu. Kemudian juga ada keahliannya, mungkin ada bidang-bidang ahli yang tertentu atau orang yang ahli di bidang geolistrik yang bisa mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang dinilai gagal atau mungkin itu ada faktor error atau segala macam, itu bisa dibantu oleh ahli di bidangnya. Jadi kita perlu alat, perlu orang yang mampu dan juga orang yang ahli. Keren banget ya Pak ya, kalau ngomongin tentang geolistrik ini saya tuh menganga gitu. Soalnya canggih banget gitu loh Pak ya. Nah obrolan hari ini tuh bener-bener insightful banget gitu ya. Nggak kerasa dari tadi tuh ternyata udah pertanyaan terakhir nih Pak Hussein nih. Jadi kalau kita rangkum nih ya, geolistrik itu ternyata adalah langkah wajib sebelum pengeboran, terutama buat industri yang butuh hasil yang akurat soal sumber air. Nah, terima kasih nih ya Pak Hussein sudah mau sharing ilmunya pada hari ini nih. Semoga Pak Hussein sehat-sehat terus. Terima kasih atas sharing-sharing untuk teman-teman, semoga juga bermanfaat ya untuk teman GeoFriends. Nah, untuk GeoFriends yang punya rencana pengeboran sumur nih ya, jangan asal ngebor. Pastikan metode geolistrik dulu supaya nggak buang-buang biaya dan juga waktu gitu. Oke, untuk GeoFriends jangan lupa subscribe channel Geo Santara dan juga nyalain loncengnya buat ngikutin terus podcast GeoTalks buat insight yang menarik seputar geoteknik, pengeboran, konstruksi. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Pak Hussein, terima kasih. GeoTalks.